Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Reka Anjani. Kali ini kita bakal bahas tentang atau seputar buku serial aksi. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin juga serial aksi Terelie, bukan cuma fantasi, kan kalau fantasi science fiction itu serial Bumi mungkin banyak ya penggemarnya. Nah, tapi tuh ada genre Terelie yang menurut aku juga seru untuk diikutin, dan aku sendiri ngikutin serial aksi. Jadi genre action di novel Bang Tere, buku-buku Bang Tere itu seru banget, dan belum sebanyak serial Bumi ya. Baru sekarang jalan nih, mau terbit buku ke-6. Jadi aku mau jelasin dulu buku urutannya serial aksi. Nah, jadi yang pertama itu Negeri Para Berdebah. Itu aku udah pernah baca. Walaupun urutannya pas aku baca sih nggak berurut Negeri Para Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk, enggak. Jadi aku baca pertama tuh Pulang, terus Negeri Para Berdebah di Ujung Tanduk, terus baru Pergi. Terus baru yang terbaru tuh aku baca Pulang Pergi, tapi versi ebook gitu di Google Playbook ya. Terus nih ya, jadi buku yang pertama, mungkin baru teman-teman tuh baru lagi mencari novel bagus nih, novel bagus dan novel aksi ini bisa jadi rekomendasi. Dan urutannya adalah pertama Negeri Para Berdebah, itu tentang politik ekonomi gitu. Terus Negeri di Ujung Tanduk itu sama, ini karakter tokohnya tuh Thomas ya, Thomas tuh dua buku itu. Nah, buku ketiga dan keempat itu karakter utamanya ada Bujang. Jadi ini tentang shadow economy dan action banget, aku suka banget di Pulang, terus di Pergi. Terus Thomas dan Bujang itu bergabung dari buku kelima ini. Jadi kata Bang Tere, mulai dari buku kelima ini serial aksi bakal gabung gitu, antara Thomas dan Bujang itu bakal bersatu di dalam satu buku. Jadi seterusnya tuh bakal satu buku gitu, satu buku seri gitu. Jadi Thomas dan kawan-kawan plus Bujang dan kawan-kawan menyatu dalam satu cerita mulai dari Pulang Pergi. Jadi novel Pulang Pergi itu bukan gabungan novel Pulang dan Pergi ya. Jadi itu beda sendiri gitu. Beda lagi. Judulnya emang kan kadang Bang Tere tuh suka gitu deh kalau judul PP. Ada-ada aja Pulang Pergi gitu. Nah, lanjutannya itu buku ke-6 yang tahun ini bakal rilis e-booknya sekitar bulan Februari. Ini bulan ini Berdebah di Ujung Tanduk. Jadi Thomas dan Bujang itu bakal bersatu di sini. Nah, langsung aja kita baca caption dari Bang Tere. Kalian sudah berkenalan dengan Bujang dan Thomas? Wah, kalau belum, jangan ngaku-ngaku ngefans sama Terelie. Enggak ding, bergurau saja. Di sini sih bebas, mau pernah baca buku Terelie atau belum, semua boleh bergabung. Tidak ada peraturan. Bahkan ada yang sampai detik ini mengira Terelie itu cewek, juga tetap bisa bergabung. Aduh, lucu banget deh. Tapi betulan, jika kalian membayangkan buku-buku Terelie itu isinya cuma galau, alay, tidak penting, tidak seru, wah, kalian benar-benar keliru. Terelie punya novel dengan genre aksi. Ya ini sih yang menurut aku banyak yang mikir, Terelie cinta-cintaan mulu, maksudnya kayak lebay gitu, gak berbobot, malah aku kayak kesel gitu. Ada yang bilang nggak berbobot, karena bukan nggak berbobot, mereka bilangnya nggak berisi karena tentang cinta. Ya menurut aku ya banyak banget pengetahuan dari novel Terelie yang pernah aku baca. Sumpah kalau ada orang yang bilang kayak gitu, itu tuh
Mungkin dia kebetulan aja baca novel Terelie yang genrenya romance. Emang kalau genre romance itu kalau punya Bang Tere ya nggak terlalu bahasanya nggak terlalu tinggi, terus terutama daun yang jatuh tak pernah membenci angin tuh contohnya. Kan maksudnya bahasanya tuh semua orang ngerti, semua orang baper gitu kan. Tapi mereka belum baca yang kayak serial aksi, science fiction, itu banyak banget ilmu pengetahuannya menurut aku ya. Dan novel-novel kayak Rindu tentang kamu itu berat banget dong. Itu jadi kadang kesel aja kalau misalkan orang yang langsung mandang sebelah mata padahal belum baca semua buku Terelie gitu. Terus apa itu novel aksi yang sejak halaman pertamanya sampai halaman terakhirnya dipenuhi dengan berantem, kejar-kejaran, cepat sekali ceritanya. Ya aku rasain banget dari pertama kali aku baca novel aksi itu novel pulang. Jadi bener-bener sumpah aku ngerasanya kayak nonton film. Demi aku berimajinasi sendiri. Apalagi yang si Bujang itu punya basement, nggak, maksudnya ruangannya tuh bisa turun ke bawah tanah dan dia bisa meloloskan diri. Itu tuh sumpah ya kalau dibikin film keren gitu. Nggak banyak sih novel penulis Indonesia yang aksi begini dan keren banget. Pokoknya teman-teman harus baca. Terus langsung aja kejadian 48 jam misalnya dimuat di satu novel, lantas dipenuhi dengan semua teori konspirasi, dunia shadow ekonomi, dan lain-lain, dan sebagainya. Habis baca buku ini, kalian bisa jadi lebih suka dengan pelajaran ekonomi, keuangan, investasi, biologi, bahkan ada yang besoknya ikutan kursus tinju, karate, termasuk daftar kelas ninja dan samurai. Itu lebay ding. Tapi beginilah, sejak novel ini pertama kali rilis, yang judulnya Negeri Para Berdebah, tidak disangka, tidak diduga, bisa jadi 6 sekarang. Berikut urutannya. Itu urutannya yang di awal aku udah bilang. Jadi ada 2 tokoh sentral dalam buku ini. Satu namanya Thomas, yang tadi aku bilang dia Tommy, also known as Tommy Hong Lee. Satu lagi namanya Bujang, aka si babi hutan, aka Agam gitu. Dan mereka juga punya karakter yang mengelilingi mereka gitu. Nah, kalau kalian suka teori konspirasi, ini dapat banget di novel Pulang Pergi di buku kelima. Itu jadi konspirasi tentang itu loh, virus-virus gitu deh. Terus ada yang sudah baca sampai Pulang Pergi? Udah dong, aku sudah selesai. Nah, nih, Berdebah di Ujung Tanduk sudah selesai ditulis. Jadi tuh e-booknya bakal rilis bulan ini, bulan Februari, kata Bang Tere. Jadi udah selesai ditulis, mungkin lagi diedit kali ya. Kita akan berkenalan dengan penguasa shadow ekonomi era klasik yang ternyata masih hidup, menyepi di dunia. Apes, Thomas tidak sengaja mengganggu ketenangan hidup mereka. Jadilah kacau balau. Di novel ini, Thomas dan Bujang bukan pemimpinnya. Ada karakter wanita yang lebih tepat. Maria bukan. Waduh, kalau kalian mengira hubungan cinta Bujang dan Maria itu lurus-lurus saja, kalian lupa bapaknya Bujang, si Samad, punya drama cinta berliku. Ini nih tentang si Samad, bapaknya Bujang. Kisah cintanya tuh ada di novel Pergi. Itu sedih banget, seru banget, tapi sumpah bapaknya Bujang keren banget. Nah, apa kabar Diego Samad? Jadi itu anaknya Samad juga, anak saudaranya Bujang, saudara tiri. Nah,
buku ini tentang Thomas loh. Berdebah di ujung tanduk. Jadi kan kayak gabungan. Jadi judul buku ke-6-nya ini, buku serial ke-6, itu gabungan dari 2 buku pertama. Negeri Para Berdebah dan Negeri Para Berdebah sama Negeri di Ujung Tanduk. Nah, selanjutnya di sini jadi tuh kata Bang Tere, catat baik-baik. Bukan hanya bujang yang memiliki darah petarung hebat. Thomas lebih dari itu. Ketika opanya dulu bisa melawan pemilik kekuatan magis terhebat di dataran Cina. Jadi kayaknya di novel Berdebah di Ujung Tanduk itu yang bakal beraksi itu bukan cuma bujang tapi Thomas juga. Nah, lantas bagaimana dengan Kiko? Ini yang orang Jepang, keturunan Jepang. Dia terang-terangan bilang suka kepada Thomas. Saya tahu banyak pembaca protes ini gitu soal Kiko yang suka sama Thomas. Tapi silakan kalian protes ke Kiko. Terima nasib jika dia mengamuk, melemparkan shuriken ke kalian, atau membawa katana mengejar siapapun yang coba-coba naksir Thomas. Astaga. Spoiler. Jadi itu tuh mungkin ya bakal yang jadi isi dari novel Berdebah di Ujung Tanduk secara garis besar. Nih, dua paragraf ini. Terus baiklah, ditunggu saja jadwal rilis e-booknya di Google Play Books. Kabar baiknya, jeda e-book dengan buku fisik tidak akan lama. Mungkin hanya 3-4 bulan. Jadi misalkan Februari e-book Berdebah di Ujung Tanduk rilis, mungkin 4 bulan setelahnya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu bakal rilis fisiknya. Nah, abis itu di sini project-project terbaru Bang Tere udah ngasih tahu Februari 2 buku anak bergambar rilis, terus Lumpuh Si Putih rilis versi bukunya. Terus yang aku pernah bilang belum, yang Bang Tere tuh bakal rilis serial detektif. Jadi Bang Tere tuh udah punya apa ya, pas di sesi book talk pernah bilang katanya udah ada naskah 2 apa 3 gitu tentang serial detektif dan bakal rilis gitu 1 di tahun 2021 ini, 1 serial detektif, tapi yang nggak tahu juga ya. Itu pernah Bang Tere ngomong. Dan ini ada yang nunggu buku stand alone, maksudnya tuh yang major, yang berdiri sendiri, itu kayak yang 100% roman, kayak Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Selamat Tinggal. Itu tuh bakal ada Hello, Janji, sama yang Telah Lama Pergi. Jadi itu 3 novel itu novel stand alone project terbaru Bang Tere, dan salah satunya itu Hello bakal siap meluncur di 2021 gitu. Nah, iya, ada beberapa lagi info tentang serial aksi buku ke-6 Berdebah di Ujung Tanduk, yaitu di sini Bang Tere di kolom komentar, Bang Tere bilang negara paling bahagia itu Bhutan, dan bukan jadi setting berdebah di ujung tanduk. Jadi settingnya bakal di Bhutan, di negara Bhutan. Aku belum cari tahu sih kepoin tentang negara Bhutan. Terus selanjutnya tuh di sini ada yang terakhir,
zaman Zulkarnain yang di novel tentang kamu yang pengacara, nyambung sih kalau misalkan kata Bang Tere ini join ke serial aksi, tapi lagi nunggu momen yang tepat, so kita tunggu aja. Nah ini dia, kita tunggu aja kapan masuknya zaman Zulkarnain, karena bakal seru banget dong. Ya ampun, kelihatannya keren kalau ceritanya soal intek hukum ditambah action taekwondo gitu. Ada Bang Tere udah ada niatan masukin zaman ke serial aksi, intinya gitu. Nah segitu aja info terbaru tentang Bedebah di Ujung Tanduk. Mudah-mudahan bermanfaat ya.